Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah SWT atas nikmatnya Islam, nikmatnya iman, dan juga sehatnya badan. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, penyejuk mata kita, Nabi Muhammad SAW. Dari gelapnya kebodohan menuju terangnya hidayah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara insya Allah barokah dan manfaat ini bersama saya Mutia Kanza dan saudari Zakia Aceh dan saudari Khofifah Safira Andini. Maka insya Allah kita akan berada di dalam acara ini yang insya Allah selama 40 menit ke depan dengan susunan acara. Yang pertama adalah pembacaan Al-Fatihah dan Surah Yasin dan dipimpin oleh Ukhti Khofifah Safira Andini. Dan yang kedua tausiah serta arahan mengenai menjalani bulan Ramadan tahun ini dengan semangat. Dan yang terakhir adalah doa bersama. Mari kita mulai acara yang pertama yaitu pembacaan surah Al-Fatihah dan surah Yasin yang dipimpin oleh Ukhti Khofifah Safira Andini dari Medan. Untuk Ukhti Khofifah Safira Andini, al-waktu iyaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi al-fatihah. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikati wal qarrabin khususan ila arwahi sultani awliya'i Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syekhina Almarhum Muhammad Khalid Umar wa Syekhina Almarhum Zairun Rafur Abdullah wa Syekhina Umar Fathullah Mu'aidul Ahrar wali usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi al-fatihah wali ridha illahi ta'ala syai'un lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim birrahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'hada ila bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bibarakatil Fatihah. Makasih untuk Ukhti Khofifah atas waktunya. Acara selanjutnya adalah tausiah serta arahan mengenai menjalani bulan Ramadan tahun ini dengan semangat oleh Ukhti Zakia dari Aceh. Kepada Ukhti Zakia, waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Ukhti Uca. Suaranya sampai nggak? Sampai. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Dari Aceh ke Bali sampai. Gimana? Gimana Om? Dari Aceh sampai ke Bali. Ya alhamdulillah ya masih bisa bertatap muka walaupun lewat online. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula salawat dan salam kita junjungkan kehadirat Nabi SAW. Sebagaimana yang kita udah ketahui, Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang kemarin-kemarin. Ramadan kali ini lebih spesial. Karena Ramadan kali ini kita sedang berada dalam ujian Allah. Sebuah ujian apabila kita berhasil melaluinya dengan
cara yang semestinya, maka kita akan mendapat nilai di sisi Allah. Jadi secara tidak langsung, apabila kita bisa melalui ujian ini, derajat kita akan dinaikkan di sisi Allah. Jadi sebenarnya setelah kita dilahirkan ke dunia, hari pertama kita lahir di dunia, kita sudah memasuki satu ruangan yang namanya ruang ujian. Ruangan ujian itu apa? Ruangan ujian itulah dunia ini. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku pasti akan menguji kalian dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, wal-anfusi, dengan jiwa, dan dengan buah-buah. Kemudian Allah firmankan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Jadi apabila kita bisa melalui ujian Allah, kita akan mendapatkan kabar gembira, kita tercatat sebagai orang yang sabar. Sebenarnya di luar ini semua kita punya ujian masing-masing. Tapi kita berkumpul di sini semuanya dalam rangka membahas satu ujian Allah yang sedang kita alami, mungkin dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri. Wabah yang sekarang kita tahu namanya sebagai corona ini, mungkin di zaman para sahabat pernah terjadi. Jadi namanya wabah ta'un. Nah, wabah ta'un itu terjadi pada zamannya Sayyidina Umar. Pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika itu mereka akan mengadakan perjalanan menuju Syam. Setelah sampai di perbatasan, Umar bersama rombongan diberitahu bahwa di Syam sedang terjadi wabah ta'un. Nah, Sayyidina Umar itu di situ kalau nggak salah bersama Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah saat itu kalau nggak salah jadi gubernur Syam. Beliau jadi gubernur dari Syam. Kemudian para sahabat berunding, ini gimana? Apakah kita lanjutkan perjalanan atau kita pulang ke Mekah? Akhirnya semuanya mengeluarkan pendapat. Terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang bilang lanjut aja, ada yang bilang balik ke Mekah. Akhirnya sahabat Nabi kalau nggak salah namanya itu yang memberi fatwa saat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata bahwa Nabi pernah bersabda, beliau pernah mendengar Nabi bersabda, apabila di suatu daerah kalian mendatangi daerah tersebut, dan apabila kalian berada di dalam negeri tersebut, janganlah kalian keluar dan lari dari negeri tersebut. Jadi kalau misalnya memang kita nggak di dalam, kita nggak boleh ke dalam. Kalau kita di dalam, kita nggak boleh keluar. Setelah itu akhirnya diambil keputusan oleh Sayyidina Umar bahwa mereka akan balik ke Mekah. Kemudian karena Sayyidina Ubaidah bin Jarrah ini merupakan gubernur negeri Syam, beliau cinta sama rakyat beliau, akhirnya beliau masuk ke negeri Syam, maksudnya beliau menetap di sana. Kalau nggak salah beliau termasuk salah satu sahabat yang meninggal saat wabah itu. Akhirnya mereka semua kembali ke ke Mekah. Setelah itu kepemimpinan di sana dipegang oleh, nah ketika itu Sayyidina Amr punya prinsip. Kata Sayyidina Amr ini cerdas beliau, akhirnya beliau mengambil kesimpulan, beliau beri pengumuman kepada seluruh penduduk bahwasanya wabah ini dia menyebar bagaikan kobaran api. Jadi apabila kita bersatu, kita berkumpul, dia akan gampang. Api kan kalau misalnya kita ngumpul-ngumpul, dia kan gampang kebakar. Layaknya kita kayu bakar, terus wabah ini sebagai apinya. Akhirnya beliau kasih pengumuman supaya para penduduk itu berpencar. Penduduk Syam ini berpencar di gunung-gunung yang ada di sana, di pegunungan. Mereka mencar ke gurun-gurun pasir. Disitulah wabah ini berakhir. Jadi insya Allah dengan adanya lockdown ini, Saja kayaknya di Aceh lagi gangguan tuh.
Silahkan di ini. Makanya lagi tobat dulu ini. Ya. Tausiah. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Uhti Hovifah Safira Andini dari Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shalaita wa sahbihi wa barik sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, apabila ada kurang atau kesalahan maka itu dari kami dan dari syaitan, dan apabila ada kebaikan maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ini dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amalan-amalan apa yang kita perlukan, yang kita lakukan nantinya pada saat menyongsong bulan Ramadan ini, apalagi pas waktu ada ini ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya sama amalan-amalan yang diajarkan oleh kiai-kiai saya yang tercinta, kita membaca banyak-banyak amalan yang mana amalan itu bisa menjaga untuk penjagaan diri. Misalnya Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu dibaca setiap sholat, gunanya untuk penjagaan diri kita dari apapun yang terjadi. Insya Allah bisa dilaksanakan, dan apabila kurang jelas bisa nanti dicatatkan. Terus kita juga menurut saya kita perlu waspada, tapi tidak perlu terlalu takut dengan wabah ini, karena wabah ini juga makhluk yang menurunkan Allah. Jadi kita percaya sama Allah akan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga datangnya wabah corona ini ada hikmahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Miss Ajeng. Assalamualaikum Mbak Safira sama Mbak Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita selama wabah ini kita nggak bisa melakukan tarawih, terus kita juga nggak melakukan nggak bisa ke masjid kayak tadarus dan sebagainya. Nah, untuk menggantikan tarawih itu apa bisa kita lakukan individu di rumah? Itu boleh apa enggak seperti itu? Insya Allah boleh, Kak. Tidak harus berjamaah. Salat tarawih boleh dilakukan sendiri. Tapi ya lebih afdalnya dilakukan salat berjamaah. Tapi kalau dilakukan salat sendiri juga nggak apa-apa.